Audio Jungle. Oke, selamat malam pemirsa. Kami dari 3 perwakilan video streaming Sulut Teteman News, TV5, dan Set News akan mewawancarai 6 fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Kota Manado, yaitu fraksi PDIP, fraksi PAN, Gerindra, Golkar, dan Nasdem. Pada malam hari ini 6 fraksi yang diundang, yang menghadiri 2 fraksi, yaitu fraksi Golkar yang dihadiri oleh Bapak Ridwan Marlian, dan fraksi Nasdem dihadiri oleh Ketua Fraksi Bapak Fredrik Tangkau dan Sekretaris Fraksi Nasdem Bapak Robert Tambuhun. Kita akan mewawancarai terkait dengan APBDP 2020 yang sementara berlangsung sehingga belum ada titik temu terkait dengan dana pemulihan ekonomi nasional. Dan kita tahu bersama, ketika sudah berkembang di ranah masyarakat yang ada, untuk itu lebih jelas kita akan mendengarkan perwakilan dari DPRD Kota Manado yang akan dijawab langsung terlebih dahulu oleh Ketua Fraksi Nasdem terkait APBDP perubahan yang sampai saat ini belum juga ada titik temu. Ya, terima kasih Bung Albert. Selamat malam seluruh pemirsa di 3 TV. Saya lagi Fredrik Tangkau, Ketua Fraksi Nasdem DPRD Kota Manado, terkait dengan pembahasan anggaran pendapatan belanja daerah perubahan tahun 2020 yang saat ini sudah viral dan sampai saat ini belum juga ada kesepakatan, belum juga dibahas. Sedikit saya ingin menurut dulu terkait kegiatan sebelum masuk di pembahasan APBDP tahun 2020. Awalnya ini harusnya pertama Bamus sudah mengadakan rapat paripurna untuk membahas APBD 2021. Nah, ketika APBD 2021 itu diparipurnakan bersama dengan Pansus, sampai dengan bulan September itu pertengahan itu tidak ada pembahasan khusus untuk APBD hidup 2021. Nah, sehingga kami dari Presiden sempat menanyakan, kapan ini pembahasan APBD 2021? Belum ada titik penjelasan dari pimpinan. Kita menanyakan kepada pimpinan, ini bagaimana ini? Karena sudah tidak lama lagi akan masuk di APBD perubahan 2020. Kita pertanyakan itu kepada pimpinan, kapan ini? Sedangkan APBD hidup 2021 itu sudah diparipurnakan, tapi belum dibahas. Nah, dengan berbagai alasan lah dari pimpinan, karena pansus lah dan sebagainya, padahal sebetulnya sesuai dengan rapat paripurna itu seiring berjalan. Nah, kemudian masuklah UAPPS perubahan 2020. Nah, ketika masuk itu sesuai informasi dari Pak Sekon itu masuk tanggal 24. Tapi kita konfirmasi ke Sekon itu tanggal 21 September. Tapi masuk di dalam tanggal 24 September. Jadi masuk tanggal 24 September. Nah, kita mempertanyakan kapan akan diadakan BAMUS. Kami dari fraksi dari kapan diadakan BAMUS khusus untuk anggaran perubahan. Nah, informasi yang kami dapat bahwa buku KPPS itu akan dipelajari. Karena informasi dari pimpinan perlu ada
ketelitian dalam membahas KUHP ini karena mengingat ini pilkada. Nah, kami mengapresiasi itu. Cuman ini kan situasi kondisi Covid, juga waktunya ini sudah mepet, sudah bulan September, sehingga kita mendorong kepada pimpinan untuk dilaksanakan BAMUS. Kemudian muncullah surat pemberitahuan menyangkut PEN. Nah, ketika muncul surat menyangkut PEN, kami diundang pimpinan rapat fraksi. Nah, kebetulan saya hadir rapat fraksi, disitulah muncul bahwa terjadi penolakan terhadap PEN, surat pemberitahuan terhadap PEN. PEN itu adalah program pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Jokowi, yaitu untuk pemulihan ekonomi nasional. Nah, terkait dengan PEN ini, pemulihan ekonomi nasional kepada daerah-daerah, provinsi maupun kabupaten kota. Nah, saya coba membaca tentang terkait dengan PEN ini. Ternyata PEN ini juga untuk membantu daerah yang berdampak COVID yang paling utama. Tapi itu ada kriteria-kriteria. Nah, tata caranya itu ada diatur dalam PP nomor 23 tahun 2020. Kemudian diatur juga dalam perubahan PP 43 tahun 2020. Dalam pasal 15B poin 4, di situ disampaikan bahwa apabila pemerintah daerah yang ingin menyampaikan PEN diberitahukan kepada DPRD, pemberitahuan DPRD ke DPRD. Nah, saya melihat di pasal ini pada PP nomor 43 tahun 2020, apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Manado dalam ini Pak Wali Kota sudah menyampaikan surat pemberitahuan kepada DPRD. Kita tahu bersama bahwa penyelenggara pemerintah daerah kan adalah eksekutif dan legislatif, pemerintah Kota Manado dan DPRD. Nah, poin pasal 15B ayat 4 ini sudah dilakukan Pemkot, memberitahukan kepada DPRD. Nah, ketika ini proses berjalan, ternyata teman-teman beberapa fraksi menolak. Nah, kami dalam perdebatan di fraksi ada sekian yang 5 fraksi yang menolak. Waktu itu tanggal 30 September pertemuan, 5 fraksi menolak. Nah, kamilah yang menyepakati bahwa ini harus tetap dibahas dan dimasukkan PEN ini. Kenapa? Karena menurut kami PEN ini kan program pemerintah pusat Jokowi untuk kabupaten kota, termasuk Kota Manado, daerah yang berdampak COVID. Nah, itu ada kriteria-kriteria yang kita baca. Dan menurut kami juga tidak masalah Pemkot untuk menyampaikan, mengusulkan ini. Karena ini untuk membantu perekonomian Kota Manado. Nah, saya mengutip apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam salah satu media nasional. Di situ beliau menyampaikan bahwa itu pada tanggal 27 Juli tahun 2020 bahwa Ibu Menteri menyampaikan kriteria menyangkut daerah yang bisa mendapatkan PEN. Pertama itu yang berdampak COVID. Nah, yang kedua poin yang beliau sampaikan, yang saya kutip dalam berita media itu adalah kegiatan-kegiatan ekonomi. Perekonomian itu antara lain proyek-proyek yang belum terselesaikan. Proyek-proyek yang belum terselesaikan. Nah, itu berarti PEN ini digunakan juga untuk pemerintah daerah selain yang berdampak COVID, tapi juga ada proyek-proyek yang belum terselesaikan. Ini saya kutip di media online apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Nah, berangkat dari situlah kami tentunya menyetujui, menyepakati bahwa PEN ini juga bisa untuk kita atau Kota Manado, pemerintah Kota Manado untuk bisa menggunakan PEN ini karena ini untuk kepentingan rakyat dan untuk pertumbuhan ekonomi Kota Manado. Nah, oleh sebab itu kami menyetujui, menyepakati supaya PEN ini bisa untuk dimasukkan. Nah, teman-teman menolak
dimasukkan di dalam buku KPPS. Nah ini ya memunculkan persoalan dari teman-teman yang tidak ingin PEN ini dimasukkan ke UPS. Nah, kami sudah melakukan berbagai pertemuan, termasuk kami fraksi dan juga lobby-lobby politik, komunikasi politik terkait dengan pembahasan ini. Koordinasi, komunikasi juga dengan Pemkot dalam hal ini. Nah, PEN ini ditolak oleh beberapa teman-teman fraksi. Nah, kami juga belum mendapatkan alasan yang tepat dari teman-teman kenapa ditolak. Tapi yang muncul di media dan muncul di berita-berita bahwa jangan sampai PEN ini disalahgunakan. Nah, ini juga yang menurut kami persepsi yang kurang baik menurut kami. Karena anggaran atau bantuan program dari pemerintah pusat ini sudah barang tentu diawasi ketat oleh semua stakeholder yang berkompeten dalam peminjaman ini. Apalagi peminjaman ini mendapat kelonggaran dari pemerintah pusat, antara lain tanpa bunga. Nah, ini yang menurut kami persepsi yang salah. Belum masuk di dalam ranah pembahasan, sudah ada berita-berita bahwa jangan sampai PEN ini disalahgunakan. Nah, ini memberikan opini yang sesat buat kami. Karena apa? Belum dibahas, belum disampaikan menyangkut PEN yang seperti apa. Mungkin ada beberapa lain belum mengerti tentang PEN, sudah ditolak. Nah, menurut kami seperti itu. Saya kira mungkin ini dulu, nanti ditambahkan. Oke, terima kasih buat Bapak Freddy Tangko yang sudah menjelaskan sebegitu detail tentang terkait APBDP untuk PEN Pemulihan Ekonomi Nasional. Dan selanjutnya saya akan menanyakan kepada perwakilan dari fraksi Partai Golkar. Dalam hal ini ketika pembahasan terjadi di DPRD Kota Manado, itu sudah berlangsung berapa lama dan seberapa kali untuk ditunda-tunda hingga pada saat ini? Untuk pertanyaan pertama. Dan untuk pertanyaan kedua, apakah benar yang disampaikan oleh Bapak Freddy Tangkau dalam rapat pimpinan Banggar bahwa buku PPAS harus dibongkar dan dirubah dengan tidak dimasukkan PEN Pemulihan Ekonomi Nasional dengan harga bernilai 300 miliar karena takutnya akan disalahgunakan pada momen pilkada tahun 2020. Silakan Bapak Ridwan Marlian untuk menjawab dua pertanyaan yang terkait dengan tertundanya ya. Tadi kan ditanyakan tertunda. Sudah berapa kali tertunda agenda pembahasan APBDP di Kota Manado. Kami dari pihak Golkar setiap ada pembahasan APBDP kami hadir. Karena APBDP itu merupakan satu agenda penting yang seharusnya kita sebagai wakil rakyat yang duduk di perwakilan yang terpilih sebagai wakil rakyat harus pro terhadap rakyat. Makanya kami Golkar datang. Dan mengenai PEN, sebenarnya PEN ini adalah pemulihan ekonomi nasional kan. Pemulihan ekonomi nasional ini satu kesempatan yang baik bagi Kota Manado. Terlepas dari kita jangan dulu tentunya seperti tadi Pak Didi sampaikan ada berpikir negatif ke pemerintah Kota Manado, karena PEN ini apabila disalahgunakan kan tentunya ada pihak dari KPK, ada dari Kejaksaan yang mengawasi. Kami Golkar sebagai tim badan anggaran, apabila ada hal-hal yang tentunya di dalamnya nanti pada pembahasan tidak terlalu penting, kami sebagai badan anggaran akan menggunakan hak budgeting kami. Kami akan keluarkan apabila
ada misal contoh proyek-proyek yang belum terlalu penting karena mengingat waktu APBDP ini tinggal 2 bulan, ya tentu kami akan keluarkan. Tapi kalau tentang masalah THL ini yang sudah mendesak, tentang buru-buru sampah, tentang lansia, supaya bisa dikelirkan pada kesempatan yang bagus ini, saya pribadi sudah banyak menerima WA maupun SMS dari berbagai kalangan. Dorang yang tidak perlu, orang ini di dewan ini mau tahan-tahan lagi dengan segala polemik yang terjadi. Dorang perlu sekarang mau beli beras, mau isi dorang pepuru. Masyarakat nyada pusing dengan dorang keadaan yang ada sekarang terjadi. Dorang hanya perlu sekarang bagaimana dorang masuk saja untuk pembahasan. Kita bahas saja APBDP. Kalaupun ada hal-hal yang memang belum penting, kita pisahkan. Kami dari Golkar sekali lagi pada kesempatan yang baik ini datang hadir ikut wawancara ini dengan saudara Robert Tambun dan Pak Didi Tangkau untuk meluruskan yang mana Golkar akan mengikuti pembahasan. Karena orang Golkar diwajibkan dan diharuskan untuk membela kepentingan masyarakat. Sekarang contoh buru-buru sampah. Buru-buru sampah itu kasih yang dorang coba kerja, dorang diangka itu sampah. Kung dorang cuma mau pakai itu doi mau beli beras. Dorang tak berharap dari itu dia. Kung mau bagaimana dorang? Kalau dorangnya nak bahas, dorangnya nak makan. Itu simpel saja. Jadi orang dari Golkar, orang bahas saja. Jadi kalau memang betul ada kecurigaan dari teman-teman, ya tentunya bukan cuma dari Golkar kan yang punya hak punya hak budgeting untuk mengeluarkan hal-hal yang memang tidak terlalu penting, semisal proyek dan lain-lain yang mereka pikirkan. Tidak. Sebenarnya kami punya fungsi, kita badan anggaran. Orang boleh tolak. Oh ini yang penting, ini yang tidak penting. Orang laksanakan saja tugas. Sebenarnya ini simple, ini permasalahan simple. Kalau dari pihak Golkar sekali lagi, orang ingin bahas agar semua kebutuhan yang ada di Kota Manado, tuntutan-tuntutan yang selama ini yang terjadi pemikiran polemik yang negatif kepada masyarakat, kepada DPRD, bahwa DPRD tidak mau membahas hal ini, tidak. Suara Golkar, suara rakyat. Kami Golkar tetap akan membahas. PEN adalah pemulihan ekonomi nasional. Lepas dari kepentingan wali kota, kalau memang ada cara berpikir begitu, ini kesempatan buat Kota Manado. Karena apa? Itu 0%. 0%. Dan dengar-dengar akan ada pemulihan itu. Pemutihan. Akan ada pemutihan itu dari Presiden Jokowi. Jadi sebenarnya kita mau dapat fresh money ini 300 miliar. Mari kita sambut ini dengan hal yang baik. Ya kan? Kita defisit 119 miliar. Saya mengikuti rapat badan anggaran. Kita Manado defisit 119 miliar. Sekarang kalau kita defisit 119 miliar, kita mau tutupi dengan apa untuk membayar yang lain-lain? Untuk membayar buru-buru tadi, THL dan apa semua kita mau ambil silva, tidak cukup. Kami belum masuk, makanya kami belum melakukan pembahasan. Jadi makanya kami belum tahu berapa ini uang yang ada. Sudah terjadi perdebatan antara teman-teman semua, ya kan? Makanya ini kan KUA baru, kebijakan umum anggaran, belum kan masuk ke detail-detailnya. Kalau sudah masuk ke detail-detailnya, mari tolong berdebat di situ. Jangan dulu belum ada pembahasan, orang semua kuambe. Ada hal apa di sini? Jadi Golkar tidak mau masuk dalam situasi itu. Kami Golkar pro rakyat. Orang suka. Kalau mau tanya, ini pasti turun kasih itu buru-buru sampah. Sekali lagi, saya selalu tekankan buru-buru sampah. Kenapa?
mungkin dorang nyana punya apa handphone atau apa. Kalau dorang punya handphone kasihan dorang suka teriak di media mungkin Facebook atau di mana. Karena orang ini semua nunggu THL aja. Komisi 2 sekarang kita Komisi 2 itu staf yang bekerja sekarang tinggal pakai tethering dari THL karena dia pakai kartu, salah satu kartu yang bisa dipakai untuk ada free-nya berapa jam. Bayangkan aja, padahal dia kesian THL, dia tidak terima gaji. Iyo, di mana orang perasaan? Ya, orang anggota dewan masih bisa bersyukur, masih bisa terima gaji. Mar orang bagaimana? Orang harus pentingkan rakyat dulu. Orang kesampingkan dulu hal-hal yang ada unek-unek cara berpikir negatif. Ya kan? Saya rasa sebagai wakil rakyat, sebagai anggota DPRD yang duduk di sini, yang dipilih oleh masyarakat, tentu orang harus pro rakyat. Buat apa orang duduk di sini terus orang tidak pro terhadap rakyat? Sedangkan rakyat sekarang sobat teriak. Malahan sekarang ada cerita-cerita lain, semua demo apa segala macam. Orang minta agar jangan sampai ada demo. Karena orang mau berusaha semaksimal mungkin agar ini cepat terjadi pembahasan. Saya menghimbau kepada teman-teman, cepatlah kita berkomunikasi internal di dalam agar cair permasalahan ini. Jangan orang terlalu lama karena banyak kepentingan masyarakat. Jangan orang abaikan. Saya rasa itu saja dari saya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Oke, makasih banyak buat Bapak Ridwan Marlian, perwakilan fraksi Golkar yang sudah menjelaskan terkait rapat badan anggaran dan di dalamnya terkait juga untuk PEN 2020 seharga 300 miliar untuk pemulihan ekonomi nasional. Dalam hal ini, ketika pemulihan ekonomi nasional itu dianggarkan oleh pemerintah pusat dalam ini Presiden Jokowi, maka sebagai Dewan Perwakilan Rakyat yang duduk di lembaga perwakilan DPRD Kota Manado, dalam hal ini Bapak Ridwan Marlian, sangat mengharapkan bahwa rapat badan anggaran ini sudah ada solusi yang ada. Karena takutnya ketika tidak berujung dengan solusi yang ada, maka takutnya kelaparan akan terjadi di Kota Manado. Karena beberapa para buruh sampah dan THL sudah menjerit, bahkan terkait penghasilan yang seharusnya hak yang mereka miliki. Namun dalam hal itu, sebagai wakil rakyat di Kota Manado, Bapak Ridwan Marlian mengharapkan kiranya ada solusi yang baik. Karena Bapak Marlian katakan ketika ini tidak ada jalan yang harus disolusikan, maka takutnya parlemen jalanan akan turun di Kota Manado. Sekali lagi terima kasih buat Bapak Ridwan Marlian. Kita kembali kepada Bapak Robert Tambuhun selaku Sekretaris Fraksi Nasdem. Kita akan menanyakan terkait pembahasan APBDP. Dalam hal ini, apakah benar ketika pembahasan itu terjadi, apakah diskorsing itu dilanjutkan kembali ataupun memberi undangan kepada anggota banggar DPRD itu sendiri? Bapak Robert Tambuhun akan menjawab pada pertanyaan pertama, dan pertanyaan kedua juga terkait harapan masyarakat dalam APBDP perubahan ini. Semoga ada titik temu. Dan harapan-harapan itu mungkin banyak masukan-masukan dari masyarakat kepada Bapak Robert Tambuhun, kiranya dapat memberikan unek-unek yang ada terkait harapan penghasilan yang akan diterima oleh para THL, buruh sampah, dan rohaniawan, dalam ini lansia. Kiranya Pak Robert Tambuhun dapat menjelaskan selaku perwakilan
rakyat yang duduk di DPRD. Baik, terima kasih Pak Moderator. Selamat malam pemirsa. Mohon maaf saya buka masker dulu biar saya bisa berbicara lebih enak. Mengenai tadi pertanyaan pertama dari Pak Moderator tentang rapat lanjutan. Terakhir kami rapat yang sempat ada sedikit keributan hari apa itu Pak Ridwan? Hari Selasa tanggal 12 apa 13 Oktober, di mana pada saat itu Badan Anggaran mengambil kesimpulan untuk menskors rapat Badan Anggaran sampai pada keesokan harinya, yaitu jamnya tentatif antara jam 10 sampai jam 5 sore, di mana akan ada rapat terbatas antara pimpinan DPRD Kota Manado, Badan Anggaran dan tim TAPD pemerintah Kota Manado untuk menyamakan persepsi yang sedang berlangsung, di mana ada dinamika sedikit, ada silang pendapat antara TAPD dan Banggar pemerintah dan Banggar DPRD Kota Manado. Oleh karena itu pada keesokan hari Rabu tersebut, kami dari jam 10 pagi sudah siap di ruang paripurna, ruang rapat Badan Anggaran, untuk menunggu dibukanya kembali skors untuk melanjutkan pembicaraan seperti pada kesepakatan hari sebelumnya. Nah, jadi kalau dikatakan harus ada undangan dan lain-lain, ini kan rapat lanjutan, rapat Badan Anggaran yang hanya dilanjutkan. Jadi ada skors dan cabut skors, tidak ada lagi undangan. Karena kita semua sudah tahu, sudah kesepakatan bersama, rapat diskors pada hari Selasa sore akan dilanjutkan pada hari Rabu, meskipun jamnya masih tentatif. Oleh karena itu kami sudah hadir, itu ada fraksi Nasdem dan fraksi Golkar, karena berdasarkan kesepakatan yang ada, kami hadir di ruangan rapat Badan Anggaran, di mana tempatnya adalah ruangan paripurna DPRD Kota Manado. Kami menunggu bersama-sama juga dengan tim TAPD yang sudah hadir. Kami menunggu sampai jam 5 sore, tidak ada kejelasan apapun, tidak ada pemberitahuan apapun, dan pimpinan yang menskors pada saat hari Selasa sore tersebut tidak ada di tempat, tidak datang untuk menjelaskan atau membuka kembali skors sesuai dengan kesepakatan bersama. Ada kan sampai saya sudah baca di media mungkin atau media sosial ada yang mengatakan bahwa itu rapat hoaks. Di mana hoaxnya? Saya mau tanya, di mana hoaxnya? Ya saya pikir pemirsa netizen yang ada di Kota Manado ini mungkin harus memahami ini hal ini. Tidak ada yang dibilang rapat hoaks. Masa dibilang Ridwan Maryam itu menghadiri rapat hoaks? Kami hadir karena kami sesuai dengan kesepakatan rapat Badan Anggaran pada hari sebelumnya. Akan dilanjutkan pada keesokan hari. Meskipun jamnya belum ada tapi tentatif antara jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Ya maka kami hadir. Jadi itu mungkin penjelasan singkat dari saya tentang ada yang dibilang gimana kelanjutan dari rapat pembahasan Badan Anggaran tersebut. Mungkin yang kedua tadi Pak Moderator mengenai Harapan dari masyarakat terkait. baik. Jadi memang saya lihat di sosial media sudah banyak yang menjerit, banyak yang berteriak. Karena apa? Mereka sampai bilang kami sudah berhutang, kami mau makannya sudah setengah mati. Ada yang sampai buat status di sosial media, saya dan anak-anak saya tinggal makan nasi pakai minyak dan garam. Di mana anggota DPRD kalau hati tidak tergugah? Kita semuanya 40 orang ini duduk di lembaga DPRD Kota Manado karena apa? Karena perwakilan masyarakat. Suara rakyat yang membawa kita duduk di lembaga ini. Jadi kita harus membawa kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau golongan. Dasar negara kita jelas, Pancasila itu jelas. Kita harus menempatkan kepentingan rakyat, kedaulatan rakyat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Itu harus saya tegaskan lagi. Makanya saya bermohon kepada teman-teman fraksi yang lain, marilah kita melepaskan segala macam pikiran negatif, aura negatif yang ada dalam pikiran kita. Jangan lagi ada pemikiran-pemikiran sampai ada bahasa-bahasa setan dan lain segala macam. Jauhkan semua itu. Tolong berpikir untuk kepentingan rakyat dulu. Bagaimana caranya rakyat ini bisa kenyang? Kalau rakyat kenyang, semua itu bisa berjalan dengan baik. Itu yang saya harapkan, saya bermohon
dengan kerendahan hati yang paling dalam saya bermohon pada teman-teman fraksi yang lain yang masih mempertimbangkan atau masih mempunyai pertimbangan apa untuk melanjutkan pembahasan APBD perubahan 2020 ini, mari kita tinggalkan, kita tanggalkan kepikiran negatif dari kita semua agar kita bisa maju ke depan demi kota Manado yang kita cintai ini. Saya juga setuju tadi dengan pernyataan Pak Ridwan. Kalau kita berpikir ini anggaran PEN ini, pemulihan ekonomi nasional untuk menstimulus perekonomian kota Manado ini disalahgunakan oleh pihak eksekutif, itu ada lembaga-lembaga yang akan mengawasi itu, termasuk juga lembaga DPRD nanti sebagai fungsi pengawasan, di mana juga ada lembaga yudikatif ya seperti kejaksaan, kepolisian ataupun KPK dan lain sebagainya. Ada juga lembaga-lembaga ormas dan LSM yang bisa juga ikut memantau dan mengawasi jalannya program-program pemerintah yang ada. Maka saya bilang, marilah kita hati terbuka, pikiran yang positif, kita bahas bersama, kita duduk bersama, dan kita mencari solusi yang terbaik agar kiranya masalah-masalah yang ada di kota Manado ini bisa diselesaikan. Seperti itu, Pak Menoro. Terima kasih buat Bapak Robert Tambun. Kembali kita akan bertanya kepada Ketua Fraksi Nasdem, Bapak Fredrik Tangkau, terkait rapat pimpinan-pimpinan fraksi yang diadakan oleh DPRD Kota Manado. Ada 6 fraksi yang ada. Kita tahu kemarin bahwa kemarin ada diadakan rapat fraksi. Apakah bisa menjelaskan dari Ketua Fraksi Nasdem terkait rapat tersebut? Ada titik temu terkait pembahasan APBDP yang akan dilanjutkan pada hari Senin, atau mungkin ada dinamika yang lain yang akan terjadi? Oleh sebab itu, kiranya Bapak Fredrik Tangkau selaku Ketua Fraksi Nasdem dapat menjelaskan terkait rapat fraksi yang diadakan pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi menyangkut pertanyaan itu, sebetulnya untuk tanggal 16 Oktober Jumat itu kita tidak mengadakan rapat fraksi, hanya inisiatif kami sebagai fraksi Nasdem untuk mengadakan komunikasi politik terkait dengan pembahasan anggaran. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa memang ini polemik terjadi ini karena pertama teman-teman ingin agar PEN ini dirubah dikeluarkan dari buku KPPS. Nah, ini konfirmasi dari TPD bahwa buku KPPS ini kan sudah merupakan dokumen resmi. Nah, teman-teman tim TPD juga sudah menyampaikan bahwa itu juga saya sajikan dalam rapat bahwa silakan kalau mau dirubah ataupun tidak dimasukkan ataupun dihilangkan PEN ini, mana-mana yang mau dihilangkan dan sebagainya, silakan dibahas, dibuka semua, dibahas, baru ini poin-poin mana, poin-poin ini yang dihilangkan, ini yang dihapuskan saja, ini yang tidak ini. Nah, tapi yang selama ini terjadi skor sering ulur waktu itu belum dalam tahap pembahasan. Nah, menurut kami fraksi Nasdem, karena kami juga ini masyarakat bertanya, bagaimana ini, kenapa ini belum ketok dan segala macam, kenapa belum dibahas. Nah, kita mendorong teman-teman pimpinan dan juga teman-teman Banggar, ayo cobalah untuk dilakukan pembahasan. Kemudian kalaupun ada poin-poin yang termasuk dalam PEN yang tidak disepakati, disetujui, silakan dihapus. Tapi itu dibicarakan dalam rapat Banggar dan TPD. Nah, selama ini terjadi skor karena apa? Perdebatannya antara PEN dimasukkan dalam buku KPPS dan juga tidak dimasukkan. Nah, ini menurut kami sangat prihatin, hanya karena buku diroman semacam. Tapi di satu sisi kami menilai bahwa ini kan sudah menjadi dokumen resmi yang sudah dikeluarkan dan disampaikan kepada DPRD. Nah, apa salahnya menurut kami? Silahkan dibahas
mana ini pen, dibuka bukunya. Kalau memang ini anggaran pen ini tidak layak, silakan dibahas dalam rapat. Itu menurut kami yang paling elegan dan sesuai mekanisme. Bukan belum dibahas langsung minta untuk dihapus atau bukunya dirubah. Sedangkan menurut kami juga tidak salah DPD menyampaikan ini sudah menjadi dokumen resmi yang sudah disampaikan, dikeluarkan dan ditujukan kepada DPRD Kota Manado. Nah, alangkah baiknya mari orang berpikir dan legowo, harus ada yang ngalah ini. Kalau saling mempertahankan sangat sulit. Tapi menurut kami juga tidak masalah buat pimpinan, teman-teman dewan untuk membahas ini. Nah, kita selalu mendorong supaya dilakukan pembahasan ini. Nah, anggaran-anggaran ini kan terkait dengan seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Ridwan dan juga Pak Robert, bahwa ini untuk kepentingan masyarakat. Nah, kami fraksi Nasdem juga sangat mendukung dan untuk secepatnya ini dibahas. Karena masyarakat di luar sana bertanya dan menjerit. Kami fraksi Nasdem mendorong supaya teman dibahas dan hilangkan sekali lagi polemik terkait dengan antara ini pen mau dihapus, dirombak buku KPS mungkin. Menurut kami elegan, lebih masuk akal dan logis dan juga sesuai dengan mekanisme dirapatkan, dibahas di dalam pembahasan Banggar dan TPD. Seperti saya sampaikan tadi, mana yang mau dikeluarkan silakan, tapi dalam rangka rapat pembahasan. Nah, yang terjadi kan sekarang belum masuk di situ. Nah, kita berharap supaya bisa masuk di ruang itu. Silakan yang mau dikeluarkan mana, yang mau dikeluarkan mana, atau mau dimasukkan mana dan segala macam. Mengingat ini waktu berjalan. Ini sudah tanggal 18 Oktober. Nah, kita berharap teman-teman dewan, saya kira teman-teman di dewan Banggar semuanya ingin dan selalu pro rakyat. Nah, kita berharap mari tunjukkanlah itu. Kalau memang pro rakyat untuk kepentingan masyarakat, tunjukkanlah itu, bahaslah itu. Kemudian silahkan secepatnya untuk bisa diketok bahwa selesai sudah pembahasan KPPS dan akan masuk di langkah selanjutnya konsultasi ke provinsi, baru ditetapkan menjadi rancangan APBD perubahan. Nah, itu kita berharap seperti itu. Kami berharap sekali untuk supaya secepatnya dibahas. Saya kira demikian. Nanti teman-teman. Terima kasih buat Bapak Kantor yang sudah menjelaskan terkait rapat dengan fraksi-fraksi, 6 fraksi di DPRD yang dilakukan pada hari kemarin, yang sudah dijelaskan. Sekali lagi terima kasih buat Pak Kantor. Oke, kita akan closing statement. Jadi pertanyaannya, apabila tidak ada titik temu sampai pada minggu yang akan berjalan ini, apa yang akan dilakukan dari kedua fraksi yang hadir pada malam hari ini? Berhubung fraksi yang diundang tidak hadir pada malam hari ini. Yang hadir adalah fraksi Nasdem dan perwakilan fraksi Golkar. Sekali lagi pertanyaan, apa yang akan dilakukan dari fraksi Nasdem dan fraksi Golkar jika tidak ada titik temu dalam pembahasan APBDP 2020 terkait dengan pemulihan ekonomi nasional, terlebih khusus kesejahteraan masyarakat di Kota Manado. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi tetap kami berkeyakinan bahwa anggaran APBDP 2020 ini tetap akan dibahas. Nah, kita tentunya mengambil langkah-langkah komunikasi terus, komunikasi politik terhadap teman-teman di Dewan, Banggar, pimpinan fraksi dan juga pimpinan Dewan, agar ini tetap dibahas, supaya masyarakat tentunya melihat bahwa kita yang adalah wakil rakyat, semua Dewan DPRD yang ada di Kota Manado, betul-betul mendahulukan kepentingan masyarakat, betul-betul peduli terhadap rakyat, termasuk dengan satu momen penting yaitu pembahasan anggaran. Di
kita tetap masih, fraksi Nasdem akan masih tetap melaksanakan komunikasi-komunikasi agar tetap dilaksanakan, dan kami masih berkeyakinan bahwa anggaran pembahasan POPPS ini akan tetap berjalan. Kita masih berkeyakinan bahwa POPPS ini akan tetap berjalan, akan tetap dilaksanakan pembahasan. Tadi pertanyaan apabila sampai tidak, nah kami sangat menyayangkan ini. Nah, kami tidak ingin berpikir seperti ini. Tapi kami berpikir bahwa POPPS ini akan tetap dibahas. Karena ini juga merupakan pertanggungjawaban DPRD Kota Manado terhadap rakyat. Karena dengan melakukan pembahasan, berarti kita sudah melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kami sebagai wakil rakyat, memperjuangkan hak-hak rakyat, terutama menyangkut anggaran-anggaran bagi PHL, bagi buruh, bagi pengelola sampah dan sebagainya. Karena itulah menjadi kepentingan kami ada di sini di Dewan untuk boleh memperjuangkan. Nah, kami masih berharap bahwa kami tetap melaksanakan komunikasi-komunikasi dengan teman kami sahabat dari Partai Golkar yang sudah turut berjuang untuk kepentingan rakyat, dan kami untuk komunikasi dengan teman partai lain, baik itu PAN, baik itu Partai Demokrat, PDIP maupun Gerindra. Kami terus melaksanakan komunikasi agar ini dibahas, dan kami berharap teman-teman fraksi lain agar hilangkanlah pikiran egois dan sebagainya dalam rangka mempertahankan bahwa ini harus dibongkar, ini harus tetap dan sebagainya. Nah, mari sama-sama eksekutif dan legislatif, kita ada legislatif DPRD Kota Manado bersinergi dengan pemerintah Kota Manado. Mari kita tunjukkan bahwa penyelenggara pemerintah adalah eksekutif negatif, saling bersinergi, bukan kita saling menyaring kesalahan satu dengan lain. Tetap kita betul-betul ingin memajukan pemerintahan, memajukan kota, memajukan atau mensejahterakan Kota Manado, terutama masyarakat yang kita cintai. Nah, kita berharap pembahasan tetap akan dilaksanakan. Itu bagi kami. Oke, silakan dari Bapak Ridwan Marlian, apa yang akan dilakukan, langkah-langkah apa yang akan dilakukan jika tidak ada titik temu terkait pembahasan APBDP 2020. Dalam hal ini Bapak Ridwan sendiri mewakili perwakilan dari Partai Golkar yang duduk di Badan Anggaran DPRD Kota Manado. Silakan untuk closing statement pada malam hari ini untuk menjawab. Jadi kami dari Partai Golkar closing statementnya mengajak semua teman-teman fraksi agar mari kita pentingkan, mari kita dahulukan apa yang menjadi permasalahan sebenarnya di Kota Manado, apa yang sudah mendesak sekarang karena masyarakat sudah menunggu kita untuk membahas APBDP ini. Saya mengulang lagi kembali, PHL, rohaniawan, buru-buru sampah, mereka sudah menunggu kerja dari kita sebagai wakil rakyat. Tentunya kami dari Partai Golkar akan terus berjuang demi kepentingan ini, demi kepentingan masyarakat Kota Manado. Kami tidak akan patah arah. Kami akan terus menjalin komunikasi dengan teman-teman fraksi agar supaya pembahasan APBDP ini segera dilaksanakan. Saya kira saya mewakili fraksi Partai Golkar menyuarakan lagi, suara Golkar adalah suara rakyat. Mari kita perjuangkan, mari kita bersama-sama mementingkan kepentingan masyarakat Kota Manado. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, pemirsa, kita sudah akhiri wawancara kita pada malam hari ini terkait APBDP perubahan tahun 2020 yang di dalamnya pembahasan pemulihan ekonomi nasional yang saat ini yang didengung-dengungkan beberapa
dewan yang ada, sehingga polemik sampai saat ini belum ada titik temu. Sekali lagi kita akan akhiri dan kita akan berjabat tangan dari kedua fraksi yang ada, kita berdiri dan saling berjabat tangan. Salam sehat, salam damai. Salam sehat. Audio Jungle.